Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Biasanya Seruput itu formatnya diskusi ya, obrolan. Saya sebagai host, terus saya ngundang narsum satu atau dua gitu. Tapi kali ini spesial. Kali ini saya ingin membacakan tanggapan dari Haidar Bakir, Pak Haidar Bakir, pendiri penerbit Mizan ya, intelektual Islam yang ternama, menanggapi podcast Seruput bersama narsumnya waktu itu Bambang Harimurti, Mas Bambang Harimurti, mantan Pemret Tempo, dan Gus Ulil Absar Abdallah, Ketua PBNU, tentang Board of Peace Trump. Nah, ini yang tanggapan dari Pak Haidar Bakir karena beliau nggak bisa hadir di Cokro TV, tapi memberikan tanggapan tertulis dan menurut saya demi supaya kita adil melihat masalahnya dari berbagai sudut, kita tampilkan pandangan dari Pak Haidar. Dan saya akan membacakannya. Judulnya, Bisakah Kita Percaya Pada Trump? Ini kata Pak Haidar Bakir ya. Semalam saya menerima kiriman tautan dari Mas Bambang Harimurti. Sebuah wawancara di kanal Cokro TV bersama Mas Ahmad Sahal dengan Mas BHM Bambang Harimurti dan Gus Ulil Absar Abdallah sebagai narsumnya. Percakapan itu tenang, ceria, dan menyenangkan untuk diikuti. Asik. Topiknya hangat tentang Board of Peace atau BOP yang dikaitkan dengan inisiatif Donald Trump untuk Gaza pasca perang. Dan harus diakui, kedua narsum yang tampil, Mas Bambang Harimurti dan Gus Ulil, adalah orang-orang yang resourceful. Argumen mereka tersusun rapi dan terasa masuk akal. Sampai di titik ini, semuanya baik-baik aja. Tapi, saya, maksudnya Mas Haidar Bakir, tidak bisa sependapat dengan kedua narsum tadi justru pada substansi argumentasi mereka. Yakni saat keduanya berusaha meyakinkan pemirsa bahwa BOP adalah solusi realistis bagi Gaza setelah berbagai upaya perdamaian selalu gagal. Dalam rangka ini, Trump digambarkan oleh para narsum tadi, oleh Mas BHM dan Gus Ulil, sebagai figur yang gigih, bahkan disebut berhasil menengahi konflik di tempat lain. Dan meski Trump itu licik, nah ini istilah yang digunakan oleh Mas BHM dan Gus Ulil, rencana membentuk otoritas teknokratis bernama BOP itu dinilai paling mungkin menghasilkan Gaza yang damai dan maju. Disinilah kepala saya, Mas Haidar Bakir, berputar-putar dengan pertanyaan-pertanyaan. Hah? Trump membiarkan Trump mengurusi orang Palestina, mendamaikan dan memajukan warga Gaza? Itu pertanyaan-pertanyaan Mas Haidar ya. Nah, sebelum melanjutkan, saya, Haidar Bakir, perlu menegaskan dua hal. Pertama, para narasumber dan host itu adalah teman-teman lama saya. Saya mengenal mereka dengan baik. Gus Ulil secara konsisten membela Palestina dan hak-hak rakyatnya. Bung BHM, Bambang Harimurti, jelas bukan pengagum Trump dan tidak kurang hebatnya memiliki keprihatinan terhadap nasib bangsa Palestina. Ahmad Sahal, Mas Ahmad Sahal, wah, ketika suatu kali saya mengirimkan tulisan saya tentang BOP, tentang proyek perdamaian palsu yang melembagakan ketidakadilan, Sahal langsung membalas, tidak, gitu. Jadi saya sama sekali tidak sedang mempertanyakan dan tidak meragukan motif mereka. Saya yakin mereka bertiga, dua narsum dan host tersebut, ingin rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka sebagai manusia dan bangsa. Kedua yang poin saya, bantahan saya ini bukan bersifat ideologis, bukan bersifat moralistik, apalagi religius. Justru sebaliknya, bantahan ini juga berdasar pada kebutuhan bersikap realistis. Saya memang akan menyinggung persoalan keadilan dan hak, tetapi dalam konteks pertanyaan yang sama.
apakah Board of Peace itu realistis? Karena saya juga harus percaya pendekatan realistis memang selalu diperlukan. Pertanyaannya, realistis dalam arti apa? Apakah realistis itu berarti sekedar menghentikan kekerasan dalam tanda kutip, dalam tanda kurung sementara, lalu membangun infrastruktur dan gedung-gedung? Atau menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan? Bagi bangsa Palestina yang tanahnya terus dirampas dan rumahnya digusur serta tak henti dibunuhi, bahkan pada saat kita sedang diskusi ini nih, itu terjadi gitu. Pertanyaan itu sama sekali bukan kicauan akademis. Martin Luther King Jr. pernah mengingatkan, peace is not merely the absence of tension. It is the presence of justice. Jadi perdamaian itu bukan hanya hilangnya ketegangan, tapi hadirnya keadilan. Perdamaian tanpa keadilan bukanlah perdamaian, melainkan jeda sementara sebelum ketidakadilan berikutnya berlanjut. Selama beberapa dekade, semakin banyak tokoh global menyatakan bahwa sistem yang dialami Palestina memiliki karakter apartheid. Di antara mereka yang berpendapat bahwa Israel menerapkan apartheid terhadap Palestina adalah misalnya Desmond Tutu, Jimmy Carter, John Dugard, Richard Falk, Michael Lynch, Francesca Albanese, juga lembaga-lembaga internasional paling berwibawa, termasuk Amnesty International, Human Rights Watch, dan lain-lain. Dalam konteks Gaza, harus kita ingat telah terjadi kejahatan tak terampunkan, yaitu genosida. Fenomena menjijikkan ini telah disuarakan dengan lantang dalam berbagai forum hukum internasional dan oleh para ahli hukum serta tokoh dunia. Di antara mereka adalah Jeremy Corbyn, Francesca Albanese, Arundhati Roy, serta lembaga-lembaga internasional terkemuka dunia seperti International Court of Justice, UN Human Rights Council, UN Special Rapporteurs, Genocide Watch, International Federation for Human Rights, Center for Constitutional Rights, dan sebagainya. Di titik ini, pertanyaan realistis kembali mengemuka. Apa yang dilakukan Trump untuk mencegahnya? Bahkan mengecamnya sekalipun tak pernah dilakukan oleh Trump. Selama bertahun-tahun konflik berlangsung, Amerika Serikat tetap menjadi pelindung utama Israel, nyaris tanpa syarat. Malah mengirim tanpa henti senjata-senjata tercanggih untuk membunuh warga Palestina. Mementahkan semua resolusi PBB yang berupaya menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Dan seterusnya, dan seterusnya. Netral pun tidak boleh. Karena netral berarti komplisit, ikut pendukung, ikut kayak mengiyakan gitu. Desmond Tutu pernah mengingatkan, if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Dalam situasi ketidakadilan, netralitas bukanlah netralitas. Ia adalah keberpihakan kepada penindas. Jika selama ini Trump membiarkan, bahkan menopang struktur ketidakadilan dan penindasan Israel atas bangsa Palestina, apakah realistis mengharapkan bahwa pencoleng yang sama akan tiba-tiba menjadi penjamin keadilan? Apakah ini realisme atau lamunan kosong? Saya, maksudnya Mas Haidar Bakir, memahami jika orang berkata bahwa dunia telah lelah dengan perang, Gaza hancur, rakyat sipil membutuhkan keamanan, membutuhkan pangan dan masa depan. Tetapi sejarah memberi pelajaran pahit. Stabilitas yang dibangun tanpa keadilan bukan saja tidak bisa dibenarkan secara moral dan kemanusiaan, melainkan juga tidak pernah bisa bertahan lama.
Perdamaian yang meminggirkan hak-hak asasi suatu bangsa hanya menunda konflik lebih lanjut. Dan bukan tidak mungkin konfliknya menjadi lebih besar. Kita hanya tidak mau hal seperti itu terjadi. Catatan akhir, tidak sepenuhnya benar kalau saya tak salah dengar apa yang dikatakan Mas BHM dalam podcast yang sedang kita perbincangkan ini. Bahwa Hamas menerima keberadaan Board of Peace. Sikap umum Hamas adalah menolak pengelolaan eksternal tanpa legitimasi Palestina. Bahwa Gaza harus dikelola oleh rakyat Palestina sendiri. Mereka menolak administrasi asing atau struktur yang dianggap menghapus kedaulatan Palestina. Mereka terbuka terhadap rekonsiliasi nasional Palestina, tetapi menolak pengaturan yang dipaksakan oleh kekuatan luar. Kenyataannya, di mana dalam BOP Palestina, bangsa Palestina mendapat keterwakilan. Sementara Israel malah bercokol di dalamnya. Di atas semuanya itu, semua fraksi Palestina menegaskan bahwa bangsa Palestina harus berdaulat di dalam, setidaknya di dalam two-state solution. Sementara Israel yang menjadi anggota tetap BOP terus-menerus dan berulang kali menyatakan tak akan pernah setuju dengan solusi dua negara. Maka, ini sebagai penutup dari pernyataan Pak Haidar Bakir, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Hamas yang bahkan tak pernah secara lugas dan tanpa syarat menyatakan setuju dengan solusi dua negara, two-state solution, bisa menerima BOP, gitu loh. Inilah pernyataan tanggapan Mas Haidar Bakir, Habib Haidar Bakir terhadap Gus Ulil dan Bambang Harimurti di podcast Seruput beberapa waktu yang lalu. Oh ya, nanti mungkin saja kita bisa mengundang Gus Ulil dan Mas BHM untuk menanggapi tanggapannya Mas Haidar Bakir biar perbincangannya semakin tajam. Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.